Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Misteri Horor. Pada kesempatan ini kami hendak mengisahkan tentang Misteri Gadis Tengah Malam bagian ke-13. Seperti biasa, sebelum pemirsa channel YouTube Kisah Misteri Horor menyimak kisah ini, silahkan siapkan cemilan dan dalam keadaan santai. Benar. Bahtiar yang datang pagi itu, sekitar pukul 9 kurang. Hamsat mengerjap-merjapkan matanya yang masih terasa mengantuk. Ia berdiri dengan lesu, bersandar pada kusen pintu. Suaranya parau dan malas. Ada apa, Tiar? Bikin kagok orang tidur saja kau, ah. Bahtiar tidak langsung menjawab. Ia memandang Hamsat yang menguap sambil mengencangkan otot-ototnya. Kemudian, Hamsat menghampiri Bahtiar di kursi tamu, duduk di depan Bahtiar dengan loyo. Mendadak ia jadi curiga melihat Bahtiar berwajah sendu. Kecurigaannya itu membuat Hamsat menjadi serius, dan bertanya lagi, ada apa sih? Kata Bahtiar sedikit gagap. Ada korban lagi dari teman kita. Hah? Hamsat terperanjat baru mendengar kata-kata itu. Korban? Maksudmu? Tigor, bunuh diri? Gila, teriak Hamsat sambil menggebrak meja. Untung meja kaca itu tak sampai pecah, hanya asbaknya yang terpental. Tigor bunuh diri? Tigor. Hamsat seperti orang tak percaya terhadap pendengarannya sendiri. Bahtiar mengangguk dalam kesedihan. Peristiwanya terjadi tadi malam, sekitar pukul 2 hampir pagi, tutur Bahtiar. Mengapa? Mengapa ia bunuh diri? Apa alasannya, Tiar? Hamsat gemetar dan napasnya terengah-engah. Deburan di dalam dadanya membuat ia sedikit gemetar. Kemarin malam, ia penasaran. Ia datang ke motel, tempat Norman dan Denny menginap. Kemarin malam? Bukan tadi malam, kan, tegas Hamsat. Kalau kemarin malam. Berarti waktu itu aku ada di sana bersama Pak Hasan. Gila betul dia. Jadi, iya, aku memang menanyakan kamar seruni, dan petugas motel itu menjawab bahwa kamar itu ada yang menyewanya. Aku tidak tahu kalau orang itu adalah Tigor. Gila semua. Hamsat bagai orang kesetanan. Matanya yang masih merah karena habis bangun dari tidur itu membelalak lebar, penuh kemarahan. Tapi, ia tak tahu, kepada siapa ia harus marah. Di perjalanan menuju pondokan Tigor dan teman-teman yang lainnya, Bahtiar menjelaskan tentang kematian Tigor. Siangnya dia kembali, dan bercerita kepada kami, bahwa ia berhasil bertemu dengan wanita yang mengaku bernama Kismi. Menurutnya, Kismi memang cantik. Luar biasa kecantikannya. Kismi hebat di ranjang. Luar biasa kehebatannya. Dan, menurutnya, Kismi muncul setelah lewat tengah malam. Pintu kamarnya diketuk, dan ternyata Kismilah yang datang. Tigor memesan Kismi dari siapa? Ia tidak memesan Kismi. Ia yakin bahwa Kismi itu setan. Ia sengaja ingin bertemu setan di situ, dan usahanya itu berhasil. Bahkan bangga, karena bisa menjinakkan setan. Kismi bukan hantu yang menakutkan menurut Tigor, justru sebaliknya, Kismi hantu yang membuat lelaki betah tinggal bersamanya. Lalu, kenapa Tigor bunuh diri? Karena ia ingin bertemu dengan Kismi lagi, barangkali. Itu dugaan kami. Tigor ingin bertemu Kismi, tapi tidak punya uang sewa seruni yang cukup mahal itu. Kemudian, ia mengambil pisau badiknya, dan menusuk-nusuk dirinya sendiri sampai beberapa kali. Lukman berhasil memukul tengkuk kepala Tigor, dan pingsan. Waktu itu, tubuh Tigor sudah berlumur darah. Tetapi, anehnya, tangan kanannya yang memegang badik sukar dicabut. Tangan kanannya itu justru bergerak sendiri, hampir menikam perut Ade. Kemudian, bagaimana cara kalian mengatasi? Tidak ada yang bisa mengatasi. Kami melihat sendiri tangan kanan itu menikam ulu hatinya sendiri,
Padahal Tigor dalam keadaan pingsan oleh pukulan Lukman. Dan setelah tangan kanan itu merasa puas menikam-nikam tubuhnya sendiri, lalu ia berhenti. Lemas. Pisau badiknya tergeletak. Waktu itu, Tigor masih sempat terlihat napasnya, dan kami melarikan dia ke rumah sakit. Tetapi, di perjalanan Tigor menghembuskan napas terakhirnya. Bahtiar menghela napas, sedikit tersendat-sendat, mungkin karena menahan duka atas kematian temannya yang tragis itu. Tangan kanan, gumam Hamzat sambil mengemudikan mobilnya, lagi-lagi tangan kanannya. Norman, Denny, dan kini Tigor, masing-masing bunuh diri dengan tangan kanannya. Masing-masing mempunyai persamaan yang sekarang baru kusadari, bahwa tangan mereka bergerak dengan sendirinya. Jadi, ada satu kekuatan yang menggerakkan tangan kanan mereka, lalu menikam diri mereka masing-masing. Oh, mengerikan sekali. Madi, menurutmu ada satu kekuatan yang merasuk pada tangan kanan mereka? Tanya Bahtiar. Kurasa memang begitu. Roh seseorang masuk dalam tangan kanan mereka, dan membunuh mereka sendiri. Dengan begitu, tak ada orang yang dicurigai oleh pihak yang berwajib. Bahtiar bergidik. Lalu, ia menggumam lirih, sudah pastikah bencana itu datang dari perempuan yang bernama Kismi? Ia melirik Hamzat, seakan meminta pendapat. Hamzat diam saja. Lama sekali ia terbungkam sambil mengemudikan mobilnya. Beberapa saat kemudian, barulah ia berkata, akan kucoba menaklukkan dia. Bahtiar buru-buru berpaling memandang penuh perasaan cemas. Kau hendak mencobanya seperti Tigor. Yah. Hamzat mengangguk sambil mendesah. Kupikirkan dulu cara menaklukkannya, baru akan kutantang hantu keparat itu. Berbahaya, Ham. Jangan coba-coba berjudi dengan maut, bisik Bahtiar merasa ngeri mendengar tekad Hamzat. Kau mau membantuku? Hamzat melirik Bahtiar. Aku masih ingin hidup beberapa saat, jawab Bahtiar. Kalau begitu aku akan lakukan hal itu sendiri. Hamzat berkata dengan tenang, datar, seakan di dalam dadanya telah mendidih darah kemarahan yang sukar didinginkan kembali. Bahtiar makin ngeri melihat rona wajah Hamzat yang memancarkan dendam. Ia bagai seseorang yang sudah siap untuk mati. Tekad Hamzat sudah bulat, ia harus menemui Kismi. Ia ingin membuktikan segalanya, dan mencari jawaban yang pasti tentang Kismi, juga tentang kematian Norman, Denny, dan Tigor. Di dalam hatinya ia menyimpan dendam, dan dendam itu yang menuntut pembalasan. Karena itu, pukul 4 sore itu, Hamzat sudah memboking kamar Seruni. Ia belum tahu bagaimana caranya menghadapi Kismi kalau benar wanita itu adalah hantu. Ia hanya punya keyakinan bahwa ia akan bisa mengatasi Kismi dengan beberapa doa yang pernah diajarkan oleh kakeknya ketika ia masih di SMP. Ada beberapa doa yang konon bisa untuk mengusir hantu. Dulu, Hamzat pernah mendapat pelajaran mengusir hantu dari kakeknya, tapi satu kali pun belum pernah ia gunakan. Kali ini, ia ingin mencoba kekuatan magis dari doa tersebut untuk mengalahkan Kismi. Hati Hamzat belum terlalu berdebar-debar, karena ia ingat cerita para korban, bahwa Kismi akan muncul pada saat tengah malam. Karena sekarang masih pukul 4 lebih, maka tak ada yang perlu dicemaskan, tak ada yang perlu ditakutkan. Yang harus ia lakukan adalah mempersiapkan segala sesuatunya, di antaranya menghafal doa pengusir setan itu. Debur ombak dan angin senja membaur. Suasana di motel itu terasa lengang, sepi, namun terlihat beberapa kesibukan manusia yang seakan bergerak dan bekerja tanpa suara sedikit pun. Aneh. Mengapa mereka melangkah bagai tanpa suara? Mengapa mobil di jalan raya itu bergerak hanya memperdengarkan suaranya yang samar-samar? Alam ini menjadi lengang, seperti lorong menuju alam kematian. Oh, mungkinkah aku akan menemukan ajalku di sini juga? Pikir Hamzat sambil duduk di teras kamar Seruni. Tak lama kemudian, terdengar suara adzan maghrib sayup-sayup sekali. Langit menjadi merah lembayung. Mentari mulai menyembunyikan diri. Iseng sekali Hamzat duduk sendirian di teras. Kebetulan seorang petugas motel yang biasa disebut sebagai rumboy sedang melintas di depan teras kamar Hamzat.
Orang itu sudah tua, tapi gerakannya masih lincah, penuh semangat kerja. "Pak," panggil Hamsat, kemudian melambaikan tangan. Pelayan tua itu mendekat dengan senyum ramah. "Pak, bisa mencarikan saya makanan kecil?" "Maksud, Tuan?" "Yah, semacam kacang mete, atau emping." "Oh, bisa. Di restoran kami tersedia makanan itu." "Mau kacang mete atau emping?" Pelayan tua itu ganti bertanya. "Emping saja deh." "Atau, emping sama kacang mete juga boleh." Pelayan itu mengambilkan pesanan yang telah dipesan Hamsat. Waktu itu, Hamsat segera masuk dan memeriksa isi kulkas. Oh, lumayan, ada 2 kaleng bir sebagai selingan. Ia mengeluarkan salah satu, dan membukanya sambil matanya memandang ke arah TV yang dinyalakan dari tadi. Tak berapa lama, pelayan datang membawakan emping pesanan Hamsat. "Masuk saja, Pak," teriak Hamsat, malas membukakan pintu karena ada acara menarik di TV. "Sendirian saja, Tuan?" tanya pelayan itu sambil cengar-cengir. "Ya, sendirian." "Kenapa, Pak?" pancing Hamsat. "Tidak membutuhkan teman buat ngobrol-ngobrol?" "Teman perempuan maksudnya?" Pelayan berambut uban itu terkekeh sesaat. "Kalau teman lelaki sih buat apa, Tuan?" Hamsat ikut tertawa sekadarnya. Ia membuka plastik emping sambil bertanya, Apa kamu bisa sediakan perempuan cantik, Pak?" "Oh, bisa. Bisa saja, Tuan." "Mau cari yang modelnya seperti apa?" "Yang paling cantik. Kalau bisa yang seperti Ratu Mesir kuno." Bapak itu terkekeh lagi. La berdiri dengan sikap menghormat, sopan, sekalipun merasa geli dengan kata-kata Hamsat, tapi ia tetap sopan. "Bisa, Pak," desa Hamsat. Ia berjalan ke ruang tamu, dan duduk di meubel yang ada di situ. "Saya belum pernah melihat Ratu Mesir kuno, Tuan," katanya. "Lagi pula, bagi saya, semua perempuan itu ratu." Hamsat sempat tertawa keras mendengar banyolan pelayan tua itu. Ia tertarik untuk mengajaknya bicara, sehingga ia perlu mempersilakan bapak itu duduk di kursi. Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Misteri Horor. Pada kesempatan ini kami hendak mengisahkan tentang Misteri Gadis Tengah Malam bagian 14. Seperti biasa, sebelum pemirsa channel YouTube Kisah Misteri Horor menyimak kisah ini, silahkan siapkan cemilan dan dalam keadaan santai. Kalau sudah semua, mari kita mulai mendengarkan kisah ini. Hamsat sempat tertawa keras mendengar banyolan pelayan tua itu. Ia tertarik untuk mengajaknya bicara, sehingga ia perlu mempersilakan bapak itu duduk di kursi. "Bapak namanya siapa?" "Pak, saya, Kosmin. Kalau perlu apa-apa bisa panggil saya saja lewat telepon, Tuan." "Ah, paling-paling yang kuperlukan ya soal perempuan itu tadi." "Pak, bisa juga. Tempo hari ada yang memesan perempuan 2 sekaligus. Tamu itu seorang lelaki yang usianya lebih tua dari Tuan, dan ia memakai 2 perempuan dalam satu kamar. Saya juga yang mencarikan. Dia minta perempuan yang separuh baya, tapi masih kelihatan cantik dan montok. Saya terpaksa mencarikannya ke beberapa tempat yang saya kenal." "Berhasil?" "Berhasil juga, Tuan." "Kalau begitu, carikan saya yang paling cantik." "Boleh. Kapan saya suruh kemari?" tanya Pak Kosmin dengan penuh semangat. Hamsat tersenyum kalem sambil mengunyah emping. "Cantik sekali, enggak?" "Kalau enggak cantik sekali, saya enggak mau, Pak." "Oh, ditanggung memuaskan, Tuan. Saya punya kenalan yang jarang saya suguhkan pada tamu-tamu di sini. Biasanya yang suka pakai dia, beberapa bos dari luar negeri. Perempuan itu memang biasanya dibawa ke luar negeri oleh bos-bos minyak. Baru seminggu yang lalu ia pulang dari Itali." Hamsat makin tertarik, ia memperhatikan Pak Kosmin yang bermata cekung itu, lalu bertanya dengan penuh harap, "Namanya siapa, Pak?" "Heya. Nama lengkapnya saya tidak tahu, tapi ia selalu memperkenalkan diri dengan nama Heya." Hamsat kelihatan mengeluh kecil. Ia kurang menggebu-gebu. Namun, ia membiarkan pelayan itu meneruskan promosinya tentang Heya.
Setelah itu, baru Hamsat bertanya, Pak Kosmin bisa mencarikan perempuan yang bernama Kismi. Pak Kosmin tampak terperanjat sekalipun berusaha disembunyikan. Hamsat mengetahui hal itu, dan ia segera mengusap tengkuk kepalanya yang sejak tadi bergidik bulu romanya. Sejak tadi. Hanya saja, Hamsat tadi bisa menahan diri untuk bersikap biasa-biasa saja. Bagaimana, Pak? Kok malah melamun? Tegur Hamsat setelah mengetahui lelaki itu melamun. Wajahnya yang tua dan sedikit berkeriput itu kelihatan pias. Ia jadi tidak bersemangat lagi, seperti tadi. Ada senyum yang dipaksakan untuk tetap ramah. Dan, Hamsat membiarkan perubahan tersebut, seakan tidak mengetahuinya. Kalau Pak Kosmin bisa mencarikan atau memanggilkan perempuan yang bernama Kismi, saya berani kasih tip banyak kepada Pak Kosmin, tantang Hamsat sambil berlagak berseloroh. Pak Kosmin tersenyum hambar. Mengapa harus Kismi? Tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu mempunyai arti lain bagi Hamsat, maka ia pun buru-buru bertanya, jadi, Pak Kosmin sudah mengenal Kismi, kan? Sudah pernah melihat Kismi, bukan? Nah, type wanita seperti itulah yang saya sukai, Pak. Kalau tidak Kismi, saya tidak mau ditemani oleh siapapun. Lelaki berseragam biru-biru, sebagai seragam pelayan motel ini, tampak termenung beberapa saat. Lalu, tiba-tiba ia mengajukan pertanyaan yang membuat Hamsat sedikit terpojok, apakah Tuan sudah pernah bertemu dengan Kismi? Bertemu sih belum pernah, tapi ketiga temanku pernah bermalam dengan Kismi. Aku mengetahui kecantikannya dari ketiga temanku itu, Pak. Oh, Pak Kosmin manggut-manggut. Dan, bagaimana dengan ketiga teman Tuan itu? Mereka merasa bahagia sekali tidur bersama Kismi, jawab Hamsat memaksakan untuk bersikap kalem. Maksud saya, bagaimana nasibnya setelah ia tidur bersama Kismi? Nah, pertanyaan ini kembali membuat Hamsat merinding. Ia melirik ke arah luar lewat gorden jendela, ternyata alam telah menjadi gelap. Terbersit perasaan ngeri dalam hatinya, namun ia mampu menutupi dengan caranya sendiri. Mengapa Pak Kosmin menanyakan begitu? Apa maksudnya? Setahu saya, kata lelaki tua itu, siapapun yang tidur bersama Kismi, maka ia akan mati. Ada suatu rasa yang menghentak di hati Hamsat, namun Hamsat berusaha menetralkan perasaannya. Mengapa harus mati? Tanya Hamsat masih tetap kalem, seakan tidak mau percaya dengan keterangan Pak Kosmin. Kismi itu roh. Hamsat sengaja mendesah dengan nada tidak percaya. Sungguh, Tuan. Dulu, memang ada seorang wanita yang bernama Kismi. Dia seorang peragawati, tapi dia juga punya jabatan penting dalam suatu perusahaan besar di luar negeri. Konon, kesibukannya sebagai peragawati hanyalah sebagai penangkal kejenuhannya saja. Karena Pak Kosmin diam, Hamsat mendesaknya, ceritakan selengkapnya, Pak. Siapa tahu aku mempercayai kata-katamu. Kismi dibunuh di kamar ini oleh pacarnya. Ternyata pacarnya itu orang yang punya penyakit syaraf. Ia dicekik, dan tangan kanannya dipotong. Bergidik Hamsat mendengar cerita itu. Sejak tadi ia sudah berdebar-debar, keringat dinginnya sudah tersembul, hanya saja ia pandai menampilkan sikap tenang sehingga tidak kentara apa yang ia rasa. Kismi memang mempunyai hubungan dengan kepercayaan Mesir kuno, tambah Pak Kosmin, dan tambahan itulah yang membuat Hamsat terbelalak kaget. Maksudnya, bagaimana, Pak? Bagaimana? Hamsat sampai menggeragap. Mayat Kismi sampai sekarang masih utuh, karena dimakamkan dalam kotak kaca hampa udara. Ia mempunyai cincin berbatu putih kekuning-kuningan. Cincin itu, konon pemberian seorang profesor, ahli sejarah, yang menjadi gurunya di perguruan tinggi. Cincin itu, berasal dari zaman Mesir kuno. Bukan cincinnya yang saya maksud, melainkan batu pada cincin tersebut. Oh, begitu. Lalu, khasiat cincin itu sendiri apa? Apabila ia mati, nyawanya masuk ke dalam batu cincin tersebut. Kalau ia mengenakan cincin itu lagi, maka ia akan hidup. Tetapi,
Kalau sampai 3 kali ia mati, maka ia akan mati selama-lamanya. Gila, gumam Hamzat sepertinya antara mengagumi dan tidak percaya. Pak Kosmin melanjutkan lagi, jadi, karena ia dicekik dan tangan kanannya dipenggal, maka ia tak dapat hidup lagi. Karena, di jari manis tangan kanannya itulah cincin mistik itu dikenakan. Ia terpisah dengan cincin tersebut, maka sama saja ia terpisah dari nyawanya. Kemudian, pelayannya yang selalu mendampingi Kismi memakamkan mayat Kismi di dalam tabung kaca hampa udara, supaya kuman tidak merusak jasadnya. Apabila potongan tangan kanan itu disambungkan lagi ke lengan Kismi, maka ia akan hidup lagi sebagai manusia biasa. Itulah keistimewaan dari cincin Zipus. Beberapa saat lamanya Hamzat terbengong. Terbayang sesuatu yang mustahil menjadi nyata. Dan, ia terkejut ketika Pak Kosmin berdiri, mohon pamit. Tunggu, Pak. Bapak sendiri siapa? Kenapa bisa mengetahui riwayat Kismi? Saya pelayan Kismi. Dan, tiba-tiba lelaki tua beruban putih itu melangkah keluar kamar tanpa membuka pintu lebih dulu. Badannya bagai gumpalan asap yang mampu menembus daun pintu yang tebal. Hal itu membuat Hamzat tercengang dengan mata mendelik dan tubuh gemetar. Ia buru-buru membuka pintu untuk mengejar Pak Kosmin, tetapi ternyata lelaki tua itu tidak terlihat sama sekali. Di luar hanya ada gelap malam yang sepi. Sekujur tubuh Hamzat menjadi merinding dan keringat dinginnya pun membasahi semua pakaiannya. Lalu, sesuatu yang aneh kembali dialaminya, tak lama berselang dari peristiwa itu. Hamzat masih terengah-engah, ia melihat arlojinya, dan begitu terkejutnya ia setelah mengetahui, bahwa saat itu malam sudah menunjukkan pukul 11:55. Gila! Arloji murahan bikin kaget saja, gerutunya sambil gemetar. Ia tak percaya, tapi juga penasaran. Ia menelepon bagian resepsionis dan menanyakan jam. Ternyata jawabannya sama, pukul 11:55, Tuan. Astaga. Kalau begitu aku sudah bicara dengan roh pelayan Kismi itu memakan waktu cukup lama. Dari maghrib sampai hampir tengah malam. Oh, konyol. Terasa hanya sebentar. Nyatanya lebih dari 5 jam. Gila. Ini benar-benar gila. Malam yang mengalunkan deburan ombak samar-samar itu ibarat irama penghantar ke liang kubur. Suasana ganjil yang menimbulkan rasa takut mencekam kuat di dalam kamar tersebut. Jantung Hamzat berdetak-detak keras, sampai dia mengalami sesak napas. Ia berusaha merubah suasana tegang di dalam kamar dengan suara TV yang mengalunkan lagu-lagu tempo dulu, acara, dari masa ke masa. Dengan suara keras dari musik-musik itu, Hamzat sedikit berhasil mengatasi cekaman rasa takut yang bagai membekukan darahnya itu. Ia membuka kaosnya yang basah oleh keringat dingin. Bahkan juga melepas celana panjangnya yang lembab karena keringat pula. Sekarang, ia merasa panas. Gerah. Padahal AC berjalan dengan lancar. Karena tak tahan, Hamzat pun mengguyur badannya di kamar mandi. Pada saat itu, ia masih terngiang-ngiang cerita Pak Kosmin, dan terbayang kenyataan mengerikan dari Pak Kosmin yang mampu menembus pintu tanpa dibuka lebih dahulu. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, tentu penasaran dengan kelanjutan kisah ini bukan? Silahkan ikuti bagian selanjutnya esok hari di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.